antar camat, instansi yang lain dan ruang lingkup majelis saya tidak sempat hadir. Belum sempat hadir, alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul sehingga saya tahu kelanjutan pengajiannya seperti apa. Jadi mungkin hanya sekedar mengingat waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustadz untuk melanjutkan pengajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur tolong panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga orang bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan bertakarrub ila Allah, kegiatan PABN, pembinaan aparatur berbasis nilai. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum saya menyampaikan materi kelanjutan kita, biasanya saya mengangkat masalah fikih. Kenapa masalah fikih? Karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kaum muslimin hingga hari ini yang sering terjadi banyak keterkaitan dengan aktivitas keseharian kita. Pengajian kita hari ini sudah bertemu 3 kali. Pertama kita kumpul di kantor desa, pembahasan saya pada waktu itu tentang sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pertemuan beberapa yang lalu saya berada di kantor camat, pembahasan masalah fikih tentang masalah taharah. Kemudian pembahasan kita juga pada hari kelanjutan masalah fikih. Yang berikutnya saya juga walaupun jarang di sini tapi pengajian saya juga membina di Gaimu, kemudian juga sementara akan membuat program majelis salim dan juga kembali PPI di Desa Sawat, terutama di wilayah Kecamatan Timur Tengah, Kecamatan Timur Selatan yang di bawah naungan Ibu Camat kita. Kemudian majelis ta'lim insyaallah di Ganilor juga sudah terbentuk dan TPQ juga alhamdulillah walaupun saya jarang hadir tapi TPQ sini sudah bagus karena memang tujuan kita nyadai bukan sebagai pengajar terus menerus di satu tempat tapi mendorong masyarakat di situ sehingga melahirkan generasi-generasi dan guru ngaji di daerah itu sehingga kita sebagai dai mereka tidak terlalu tergantungan, hanya kita memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan di setiap TPQ. Baik, itu saja yang gambaran yang program yang sementara kita lakukan terutama dari dai PMBN. Pelajaran berikutnya yaitu bab masalah sekarang ini adalah fi adabil qada'il hajah. Pembahasan kita tentang melanjutkan kitab taharah yang kemarin. Pelajaran taharah mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah pernah mendengarkan, sudah pernah mungkin mengetahui di pelajaran madrasah atau sanawiyah atau aliyah, tapi kita mengasah kembali pemikiran-pemikiran kita agar kita selalu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena dalam ajaran agama kita Islam ini bukan saja mengatur tentang persoalan-persoalan sholat, bukan saja tentang persoalan makan dan minum, tetapi juga persoalan tentang adab-adab sebagai seorang muslim dalam melakukan aktivitas. Tapi ada bil qada'il hajah itu tata cara adalah membuang air besar ya, karena ini sangat penting sekali supaya kita sebagai seorang muslim bisa mengamalkannya. Dan karena seorang muslimah itu selalu berstandar memiliki rasa
rasa malu hatinya ketika dimana aurat sebagai aurat ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupnya, namun sebagian dari kalangan kaum muslimin itu terkadang tidak mengikuti aturan-aturan daripada ajaran Islam itu sendiri. Nah, apa saja yang harus bagi seorang muslim muslimah untuk melakukan atau ingin membuang hajat, buang air besar? Yang pertama, kata para ulama, fima yang bagi qabla tahalli. Sebagai seorang muslim dan muslimah sebelum dia melakukan atau ingin buang hajat atau buang air besar, yang pertama itu kata para ulama, ayat luba makanan khali minan nas ba'idan an nazarihim ya. Sebetulnya bagi seorang muslim muslimah ketika dia ingin melakukan buang air besar, maka dia itu harus menjauh daripada keramaian manusia, atau dia harus di tempat-tempat yang tertutup. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah haditsnya, An-Nabi SAW kana idza arada al-buruza intaqala hatta la yarahu ahad. Kalau Nabi SAW itu ketika beliau ingin buang air besar, itu beliau jauh daripada penglihatan orang-orang di sekitarnya. Karena Rasulullah SAW itu memiliki rasa malu yang paling tinggi, begitu juga para sahabat-sahabatnya. Yang berikutnya, alla yudkhila ma'ahu ma fihi dzikrullah ta'ala. Ketika seorang muslim muslimah ingin atau dia melakukan buang air besar, maka hendaklah dia tidak boleh membawa Al-Quran kecil ya, atau doa-doa masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Kenapa demikian? Karena ada satu kisah dari Nabi Muhammad SAW, dikisahkan di sini adalah ketika Nabi SAW itu masuk ke dalam toilet ya, kamar mandi, ada di cincin beliau itu ada tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kalimat Allah di situ. Nabi sebelum masuk beliau melepaskan cincin itu, kemudian masuk ke dalam toilet, lalu beliau melakukan buang hajat ya, atau buang air besar. Nah, ini contohnya adalah kalau kita ada tulis doa-doa atau kalimat-kalimat lafaz Allah dalam di baju ya, atau di jam tangan atau apa saja, maka kita harus melepaskan. Atau jangan sampai di HP kita itu ada muratal mengaji, tiba-tiba langsung masuk di toilet, tiba-tiba ada langsung nada dirinya mengaji, sementara mengaji itu tidak boleh baca bacaan Quran di dalam toilet, itu pun tidak boleh ya. Yang berikutnya, ada bagi seorang muslim muslimah ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, dia mandi atau buang air besar, maka yang dia lakukan itu adalah mendahului kaki kirinya, ayuqaddima rijlahu al-yusra inda dukhul ila al-khala. Ketika seorang muslim muslimah itu ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, hendaklah dia mendahului kaki kirinya lalu membaca doa. Apa doanya? Hah? Belum tahu baca doa ini. Nah, ya. Jadi penting ya, ketika masuk ke dalam toilet, maka kaki kiri, lalu sebelum masuk itu di luar sudah baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, dengan menyebut namamu, sesungguhnya saya berlindung kepada engkau dari segala bentuk kejahatan setan laki-laki dan perempuan. Maaf, karena dalam kamar mandi itu tempatnya jin di situ, tempat setan di situ. Ada terjadi orang pernah kesurupan dalam kamar mandi karena mungkin doanya masuk kamar mandi tidak baca doa. Mungkin dalam kamar mandi dia nyanyi-nyanyi ya, sehingga terjadi kesurupan di situ. Nah, kenapa demikian? Harus baca doa karena Rasulullah menganjurkan baca doa tersebut. Yang berikutnya, ada pada bagi seorang muslim muslimah ketika dia ingin melakukan buang air besar ya, alla yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi sitra lil auratil ma'mur bi syar'an. Bagi seorang muslimah jika dia melakukan buang hajat, ini mungkin di tempat-tempat teknik yang jauh dari toilet atau di pool dan sebagainya, maka dia tidak boleh ya mengangkat pakaiannya
melebihi daripada siasat tanah, karena jangan sampai auratnya itu dia terlihat, karena aurat itu diperintahkan untuk ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, itu adalah alla yajlisa lil ghaib aw bal mustaqbil al qibla aw mustadbiriha. Ya, ini penting, berkaitan juga dengan masalah proyek-proyek, berkaitan juga dengan proyek kita, mungkin ada bantuan dari pemerintah tentang berkaitan membuat kamar mandi, maka wajib bagi masyarakat itu memperhatikan posisinya, jangan sampai toilet itu dia menghadap kiblat. Kalau kiblat kita ke sana, tidak boleh juga toilet itu menghadap ke sana atau juga membawa kiblat. Kenapa begitu dilarang? Karena Nabi mengatakan la tastaqbilu qiblata bi furujikum wa la tastadbiruha bi ghain aw bawlin. Tidak boleh seorang muslimah ketika dia membuat toilet, dia kencing atau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini penting. Kalau sampai toilet kita dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka kita selalu mendapatkan dosa jahiliyah di situ. Dosa jahiliyah itu dosa berterus-terus. Nah, jadi kita harus perhatikan ini, lihat tuh ini posisinya kemana Pak? Arah kiblat kita ke sana, berarti WC kita menghadapkan ke bawah, ya, atau menghadapkan ke sini. Lihat pada posisi kiblat, jangan sampai hal itu terjadi. Yang berikutnya, Bapak Ibu mudah Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah, Rasulullah sangat melarang itu alla yajlisa lil ghaid aw bal fi zillin nas. Tidak boleh bagi kaum muslimat itu buang air besar di tepian jalan manusia, tidak boleh, atau di tempat sumber air minum orang banyak, ya, atau di bawah pohon yang berbuah, itu pun dilarang, ya, dilarang sama sekali. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ittaqul malaa'ina thalatha, ya, wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama itu jangan sampai seorang muslim dengan melakukan al-buruza fil mawarid wa qariyati. Tidak boleh buang air besar di tempat nongkrong atau di tempat lalui orang jalan. Di tempat jalan yang dilalui orang banyak itu tidak boleh. Kemudian di tepi jalan manusia atau sumber mata air, karena itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya itu adalah ada pada bagi seorang muslimah ketika buang hajat alla yatakallam hal tabarruz. Ketika buang hajat tidak boleh berbicara di dalam kamar mandi, ya. Karena kenapa? Nabi mengatakan idza taghawwat ar-rajulani falyatawarra kullu wahid minhuma an sahibihi. Jika dua orang masuk di kamar mandi atau sementara buang hajat, tidak boleh saling berbicara satu sama yang lain, ya. Yang satu buang air, satu juga mengatakan kapan ketemu kuda apa sini, kapan harga koper naik dan sementara buang air besar. Itu tidak boleh, sangat dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna Allah yamqutu ala dzalik. Siapa yang sementara buang hajat atau di toilet dia berbicara, maka itu perbuatan sangat dilarang dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah sangat murka kepadanya. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 metode dalam taharah kita, itu ada 2 cara membersihkan najis, ya, najis. Yang ada yang berikutnya itu ada istijmar, ada juga yang istinja. Kalau istinja itu menggunakan air, istijmar itu menggunakan selain daripada air. Bisa tahu apa? Batu, ya kan? Batu atau tisu atau apapun yang bisa menghilangkan kotoran. Ini penting, ya. Ini kelihatan jorok tapi akan terjadi, jangan sampai terjadi seperti di Gaza. Gaza ketika kemarin terjadi pembantaian kaum muslimin di masa orang Yahudi itu, dari 23 Oktober 2023 sampai berkelanjutan 2024, itu air susah masuk, ya, susah masuk, sehingga teman-teman relawan itu membawa air masuk dari itu diblokade sama tentara Israel. Apa yang mereka lakukan di sana? Orang-orang mujahidin, kemudian orang-orang kaum muslimin di Palestina menggunakan istijmar. Buang air, mereka pakai istijmar, ya, membersihkan kotoran menggunakan benda-benda yang batu. Dan dilarang oleh kita, Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh membersihkan kotoran menggunakan tulang atau dengan sesuatu benda yang sangat keras, dan itu pun sangat dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya, kalau seorang muslimah itu
dia buang hajat, tidak boleh tangan kanannya itu menyentuh, mohon maaf, kemaluannya, karena itu sangat dilarang. Nabi mengatakan, la yamas ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa bawlin wa la yamassahu min khala biyaminihi. Boleh di antara umatku ketika dia buang hajat atau kencing, tangan kanannya menyentuh kemaluannya. Yang berikutnya, Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika yang terakhir, ketika seorang keluar dari kamar mandi, maka mendahului kaki kanannya, lalu membaca doa apa? Ada apa doanya? Baca ghufranaka, ya. Ingat, ini sangat enteng, tapi memang pengamalan butuh, ya. Aturan agama kita bukan hanya cara sholat, tapi semua kehidupan kita perlu diatur. Mohon maaf, kalau berhubungan suami istri juga itu ada ketentuannya situ. Ada mandi janabah, ada tayamum, ya. Itu ada aturannya semua, sehingga kita juga selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang berlebihan, karena ini juga menyangkut dengan program yang sangat-sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sangat bisa kita amalkan. Jangan sampai saudara kita, ya, masih mohon maaf buang hajat atau di pantai, dan kalau kita ada kelebihan rezeki dan sebagainya, bisa kita saling membantu program-program untuk membuat mencegah, sehingga kaum muslimin itu menjaga aurat mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 66 cabang keimanan. 66 cabang keimanan itu adalah salah satu bagian daripada malu. Siapa tidak memiliki rasa malu, maka jelas imannya sama sekali sudah hilang. Malu di situ adalah menampakkan aurat ketika kita buang hajat supaya orang lain bisa tonton. Ini program-program yang memang harus kita perhatikan, karena sebelum kita masuk ke dalam peristiwa perbuatan kegiatan sholat, haji dan umrah dan sebagainya, maka dasar-dasar ini perlu kita perhatikan. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada juga silakan ibu-ibu, kamu pertanyakan. Tanyanya dibahasakan tadi itu. Tahu doa tuh. Oh, yang tanya karena dia di luar saja dan tertahu. ya. Kalau ternyata bilang nggak Ustaz tulis lawan Mama. Ya, jadi kalau mandi janabah saya sarankan itu nonton YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat, ya. Kalau kita terangkan sini setelah lama nanti ibu bukan ada rasa malu-malu hati, ya. Nonton saja di YouTube Ustaz Adi Hidayat tadi mandi janabah sesuai dengan sunnah, ya. Jangan terlalu kita berguru, nanti masuk ini baca huruf ini dan sebagainya. Itu terlalu berlebihan, karena mandi janabah harus mengikuti standar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh, kalau Nabi tidak pernah membaca sesuatu, jangan kita baca. Kalau Nabi perintahkan, wajib kita lakukan. Nanti buka saja di tentang YouTube Ustaz Adi Hidayat. Kemudian materi kita nanti insya Allah kalau kita berkelanjutan nanti program ini saya akan nanti ini tadi kan pengaruh masalah tahara, ya. Tazkiyatun nufus, pencucian jiwa, itu masalah buang hajat. Itu nanti berikutnya kita masuk di dalam bab wudu. Bab wudu setelah itu nanti masuk dalam pengertian masalah mohon maaf haid dan nifas, mandi janabah sampai dengan tayamum, sampai dengan bab sholat. Kenapa sampai tidak melakukan bab sholat dulu? Karena dasar-dasarnya kita harus lebih mengangkat dulu, ya gitu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Pas, oke. Siap. Alhamdulillah, pas. Ya. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, umur panjang, dan Ibu Camat dengan para stafnya bisa diberikan anugerah, kemampuan, kekuatan, ya, bisa beraktivitas untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.